kembali lagi dengan saya Mama. Di sini saya akan menjelaskan pembagian hadis ditinjau dari segi kualitas. Nah, kemarin kita sudah belajar pembagian hadis dari segi kuantitas. Sekarang kita akan kaji dari segi kualitas. Nah, pembagian hadis dari segi kualitas itu terbagi menjadi tiga. Ada tiga. Yang pertama ada hadis sahih. Sudah tidak asing lagi ya, hadis sahih. Yang kedua ada hadis hasan. Dan yang ketiga ada hadis dhaif. Nah, kita bahas yang pertama dulu, hadis sahih. Hadis sahih menurut bahasa adalah sehat. Sehat. Jadi sahih menurut bahasa itu adalah sehat. Sedangkan secara istilah adalah hadis yang sanadnya nyambung melalui riwayat yang adil bagi teliti tanpa ada syudud ataupun ilah. Nah, jadi hadis sahih adalah hadis yang sanadnya nyambung melalui riwayat yang adil, hadis yang sanadnya bersambung, hadis yang sanadnya bersambung melalui riwayat yang adil lagi teliti tanpa ada syudud atau ilah. Nah, itu. Dan di sini juga ada kita bahas dulu dari pengertian hadis secara istilahnya. Nah, di sini kan pengertian hadis secara istilah adalah sanadnya bersambung. Sanadnya bersambung di sini adalah bahwa setiap perawi mengambil hadis langsung dari perawi aslinya. Jadi yang dimaksud sanadnya bersambung itu adalah setiap perawi mengambil hadis
yang selanjutnya ada keadilan perawi. Nah, di sini itu ada beberapa syarat perawinya itu harus adil. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, baligh. Yang ketiga, berakal. Yang keempat, tidak fasik. Dan yang selanjutnya, tidak buruk tingkah lakunya. Nah, ini yang dimaksud dengan riwayat yang adil. Dan selanjutnya ada keterbitan perawi. Jadi keterbitan perawi ini, yang dimaksud dengan keterbitan perawi adalah setiap perawi harus sempurna daya ingatnya. Jadi daya ingatnya itu kuat, baik dari tingkatan pemikiran maupun tulisannya. Jadi ingatannya kuat itu baik berupa pemikiran, ingatan, atau berupa tulisan. Terus yang selanjutnya, tanpa ada syudud atau ilat. Nah, ilat itu artinya cacat. yakni hadisnya tidak cacat, dan ilat merupakan penyebab samar tersembunyi yang dapat merusak kebenaran sebuah hadis meski secara jelas tampak bebas dari cacat. Nah, itu. Jadi itu pembahasan dari definisi hadis menurut istilah. Nah, selanjutnya di sini ada syarat-syarat hadis sahih. Nah, syarat-syarat hadis sahih itu seperti yang penjelasan tadi, penjelasan dari definisi hadis sahih, yakni sanadnya itu bersambung, terus perawinya adil, dan tidak ada ilat. Nah, itu syarat-syarat hadis. Syarat-syarat hadis sahih. Terus selanjutnya ada hukum hadis sahih. Hukum hadis sahih. Jadi hukum hadis sahih itu ialah wajib diamalkan. Nah, jadi hukum hadis sahih itu wajib diamalkan. Dan seorang muslim tidak boleh mengingkari hadis sahih. Jadi hukumnya wajib diamalkan dan tidak boleh diingkari. Selanjutnya kita akan membahas hadis dhaif. Hadis dhaif menurut bahasa. Dhaif menurut bahasa itu artinya lemah. Sedangkan secara istilah adalah hadis yang tidak memiliki sifat hasan. Sifat hasan karena hilangnya satu syarat atau lebih.
Variasi hadis dhaif. Variasi hadis dhaif. Nah, hadis dhaif ini ada beberapa macam. Yang pertama, macam-macam hadis dhaif. Yang pertama, ada dhaif itu sendiri. Terus yang kedua ada dhaif jiddan. Ini artinya lemah sekali. Terus ada wadi, yang ketiga ada wadi atau invalid. Terus yang selanjutnya ada mubham. Dan ada yang lebih parah lagi, yaitu ada hadis maudhu. Ini hadis maudhu ini hadis palsu ya. Hadis maudhu itu hadis palsu. Nah, hukum mengamalkan hadis dhaif. Bagaimana hukum mengamalkan hadis dhaif itu? Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan boleh dijadikan hukum, ada yang tidak. Nah, ulama yang berpendapat boleh dijadikan hukum tetapi memiliki beberapa syarat. Yang pertama, syaratnya itu dhaifan hadis tidak terlalu, jadi nggak terlalu dhaif, tidak terlalu dhaif. Terus yang kedua, hadisnya termasuk ke dalam cakupan yang bisa diamalkan. Dan yang ketiga, ketika mengamalkannya tidak disertai keyakinan akan kepastian hadisnya. Tetapi lebih kepada kehati-hatian. Jadi syarat hadis dhaif bisa diamalkan itu, yang pertama itu hadisnya enggak terlalu dhaif. Terus yang kedua, hadisnya termasuk ke dalam hadis yang boleh diamalkan. Dan yang ketiga, mengamalkannya itu tidak disertai keyakinan
akan kepastian hadisnya, tetapi lebih kepada kehati-hatian.